Digambarkan oleh dia Allah duduk, digambarkan oleh dia Allah punya rumah, Allah punya tempat tinggal. Kemudian ketika ada Nabi Muhammad datang menjadi tamu, maka dipersilahkan duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'atul Fatawa halaman 229. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya bahas, yang akan saya bacakan di kesempatan kali ini bukan seperti yang sering saya bahas di pengajian-pengajian. Karena kalau yang sering saya bahas di pengajian tentang amaliyah-amaliyah Wahabi, yang dia melasinan, yang dia marang tahlilan dan sebagainya. Karena pada dasarnya yasinan itu kan hukumnya tidak wajib, tahlilan hukumnya juga tidak wajib, ziarah kubur hukumnya juga tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Maka kalau ada teman-teman yang kemudian tidak mau melaksanakannya, maka secara amaliyah juga tidak menjadi masalah. Tapi yang saya bahas di sini adalah kesalahan-kesalahan yang ini bukan cuma salah, tapi kata para ulama sudah masuk ke dalam kesesatan. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan ini merupakan tanda-tanda kekafiran. Kenapa? Karena akidahnya yang sudah sangat sesat, akidahnya yang sangat menyimpang, yang ini sebenarnya jarang dibahas oleh ustadz-ustadz Wahabi kepada para masyarakat. Kenapa? Karena kalau dibahas secara terang-terangan, maka masyarakat akan semakin menjauh dari Wahabi, karena yang disampaikan adalah sangat-sangat bertentangan dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi fatwa-fatwa ini menjadi keyakinan mereka, menjadi pembahasan mereka di forum-forum pengajian mereka, dan ini tertulis di kitab-kitab mereka. Apa? Di antaranya yang pertama adalah menjasmanikan Allah. Maka mereka juga disebut sebagai paham mujassimah, yaitu menjasmanikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Wahabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat, berkedudukan, dan tinggal di arsy. Dan ini bukan ngoyoworo, dan ini bukan qala wakila, dan ini bukan sekedar omongan belaka, tapi tertulis dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya saya baca Majmu'atul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bernama asli Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ya, nah, kemudian di dalam kitab beliau halaman 229, di sini dia menerangkan tentang bagaimana kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, faqad haddasal ulama'ul marudiyun, para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, ini kata dia, kata beliau, bukan kata Ahlus Sunnah. Kata dia, ulama-ulama semua menyebutkan anna Muhammadan Rasulullah yujallisuhu rabbuhu alal arsy ma'ah, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kejadian tersebut, maka Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala didudukkan di arsinya Allah dan duduk bercakap-cakap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah di kursi yang berbeda di tempat yang sama. Bayangkan sampai dirinci sedetil itu. Kata ulama-ulama Wahabi, Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang diikuti fatwa-fatwanya oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Ibnu Taimiyah, ketika Nabi Muhammad datang, Allah kemudian mempersilahkan mendudukkan Nabi Muhammad di sebuah kursi yang itu ada di arsinya Allah, kemudian berbincang-bincangan dengan Allah di tempat tersebut. Jadi kalau kita bertamu ning ngene wong, oh monggo Nabi Muhammad jenengan badhe munjuk napa? Oh monggo silakan, monggo mriki jagongan sama Gusti Allah. Jagongannya itu sama dia diberikan pandangan bagi kita yang seakan-akan Allah itu bukan Tuhan, tapi Allah itu sama seperti makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang ini dijadikan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Naudzubillah, apalagi Allah sama dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh dia Allah duduk, digambarkan oleh dia Allah punya rumah, Allah punya tempat tinggal. Kemudian ketika ada Nabi Muhammad datang menjadi tamu, maka dipersilahkan duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'atul Fatawa halaman 229. Ada juga lagi di dalam kitabnya Asma wa Sifat yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 81.
Dikatakan oleh beliau, wa hada dalilun ala annahu idza ja'ahum wa jalasa ala kursi asraqatil ardu kullaha bi anwarihi. Dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala keluar dari arsinya, bepergian entah kemana, kemudian ketika Allah pulang ke tempat tinggalnya yaitu ke arsi, wa jalasa ala kursihi, kemudian Allah duduk di kursinya. Jadi ada ayat kursi, itu kata dia menandakan bahwa Allah itu punya kursi. Jadi Allah punya tempat tinggal namanya arsi, rumahnya namanya arsi, kemudian punya tempat duduk namanya kursi. Kemudian ketika Allah telah bepergian entah dari mana, apa tilik sopo orang ngerti, kata dia. Kemudian ketika ja'ahum, kemudian datang ke tempat tinggalnya pulang, wajalah salah kursi, kemudian dia duduk di kursinya, asraqatil ardu kullaha bi anwarihi. Maka dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya arsi tersebut Allah duduk di kursi, kursi ada di arsi, kemudian cahayanya mampu menerangi bumi dan dunia seluruhnya. Ini kata Wahabi di dalam kitab Asma wa Sifat halaman 81. Jadi dibuat seakan-akan Allah punya rumah, Allah punya tempat khusus untuk dia istirahat, kemudian dari situ Allah menampakkan sinarnya, dan sinar tersebut kemudian bisa kita rasakan sampai ke bumi dan sampai ke seluruh dunia. Ini kata dia. Juga hal yang sama juga bisa kita temukan di dalam kitab Wahabi yang lain yang berjudul Ad-Diya'us Syarik halaman 79. Juga sama. Mengatakan bahwa Allah itu punya kursi. Di dalam kitab lagi yang bernama Kitab Darimi Utsman bin Said, di dalam halaman 74 dikatakan inna kursiyahu wasi'as samawati wal ard. Sesungguhnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi kursinya Allah itu besar sekali, seluas langit dan bumi. Wa innahu layaqudu alaihi, dan kursi tersebut oleh Allah dijadikan sebagai tempat duduk, kata mereka. Di dalam kitabnya mereka Ad-Darimi Utsman bin Said halaman 74. Ada lagi di dalam kitabnya dia Babu Maja fil Arsi yakunu bidatihi alal kursi. Zatnya Allah itu berada di kursi. Banyak sekali Mas Fandi dan kawan-kawan di mana kitab-kitab ini adalah puluhan kitab yang saya pegang, yang di situ semuanya sama menandakan bahwa Allah itu punya kursi, Allah tinggal di arsi dan lain sebagainya. Sangat-sangat sama, menyamakan Allah dengan kita, menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan kita. Dia butuh tempat tinggal, dia butuh kursi, dia butuh jasmani, dan lain sebagainya. Dan ini adalah fatwa yang sesat dan menyesatkan dari Wahabi, dan tidak boleh bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengikuti fatwa tersebut. Fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua, Allah itu di langit. Fatwa yang pertama dan yang kedua ini, kalau kita pikir-pikir, kalau kita telaah secara utuh, bingung ki. Katanya Allah di arsi. Kok sekarang kamu bilang Allah di langit? Arsi dan langit itu berbeda. Arsi dan langit itu berbeda. Arsi ya arsi, langit ya langit. Sedangkan di fatwa yang berikutnya dia katakan Allah itu di langit. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ma'arijul Qabul halaman 235, kitabnya Wahabi juga. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya walahu fi kulli sama'in kursiyun. Sesungguhnya langit itu kan ada yang langit atas, ada yang langit dunia. Yeah. Kata dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, dan di tiap langit walahu fi kulli sama'in kursiyun. Di tiap langit Allah punya kursi. Jadi Allah di arsi punya kursi. Jadi ketika Allah datang ke arsi, maka dia duduk di kursinya. Kemudian ketika Allah turun ke langit dunia kan ada 7. Sebagaimana Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada langit 1, 2, 3. Nah, di tiap tingkatan langitnya itu Allah punya kursi lagi. Oh, naik turun ke langit 7, kesel lungguh sik ning kursi. Medun lagi lungguh ning kursi. Medun lagi lungguh ke kursi sampai ke langit dunia Allah punya kursi. Ini kata siapa? Kata ulama-ulama Wahabi. Fa idza kana inda subhi, itu tadi ketika malam. Jadi ketika malam Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah duduk di kursi. Fa idza kana inda subhi, tapi ketika sudah mau adzan, sudah mau subuh, irtafa'a, maka Allah naik lagi, fajalasa ala kursi, dan kemudian Allah kembali ke arsi dan duduk ke kursinya.
Jadi Allah dianggap kaya awak dhewe butuh jalan-jalan. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Nekoni, ayo siapa yang butuh donga ini. Ayo siapa yang mau minta sini, yang mau minta yang mau minta anak, yang mau minta kekayaan, ayo sini. Saya turun ini. Saya sedang duduk di kursi ke langit dunia. Ketika waktunya habis, ketika sudah menjelang subuh, Allah kemudian naik. Oh, wis rampung cah ya, wis rampung ya dongone ya. Aku tak munggah sih. Irtafa'a. Allah naik, fajala sa'ala kursi. Kemudian Allah kembali ke arsi dan Allah duduk ke kursi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik akidahnya Wahabi. Ini bukan qala wakilah, tapi betul-betul saya ambil dari kitabnya Wahabi. Ada lagi. Halaman selanjutnya, halaman 257 selanjutnya. Fa'idha kana yaumal jum'ati nazala ala kursi. Ketika Allah masuk ke hari Jumat, maka Allah turun ke langit dunia lagi untuk menawarkan doa. Jadi Allah itu kata dia refreshingnya, turunnya ke dunia setiap malam, kemudian setiap hari Jumat. Maka berarti dari fatwa tersebut kita ambil kesimpulan, berarti menurut dia setiap hari Jumat Allah 2 kali turun ke dunia. Yang pertama malam Jumatnya, yang kedua hari Jumatnya. Jadi ketika kita kangen kepada Allah, maka cukup kita naikkan wajah kita ke langit, kemudian kita dada. Dada ya Allah, engkau turun ya, kata mereka. Iya. Kata mereka ya. Nah, kemudian ini ada yang lucu lagi. Lanjutannya di halaman 267, masih kitab yang sama, dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Allah, fa'ata rabbi, kemudian Nabi Muhammad bercerita, ini hadis yang palsu. Jadi dia membuat cerita sendiri. Dia katakan, ketika Nabi Muhammad mendatangi Tuhannya, wahuwa ala kursihi, Allah duduk di kursinya, au ala saririhi, atau Allah berada di atas ranjangnya, tempat tidurnya. Lebih parah lagi. Jadi dikatakan di sini fa'ata rabbi wa huwa ala kursihi au ala saririhi. Ketika itu saya, kata Nabi Muhammad, mendatangi Allah, dan ketika itu Allah sedang duduk di kursi atau sedang ada di atas tempat tidurnya. Ini kata mereka. Jadi Allah butuh refreshing, Allah kemudian turun ke langit dunia, Allah punya kursi, bahkan Allah punya sarir, Allah punya tempat tidur, punya kasur, punya ranjang sendiri. Dan ini merupakan akidah yang sangat sesat dan menyesatkan. Dan itu bukan lagi qala wakilah, bukan lagi katanya, tapi betul-betul saya ambil dari kitabnya, dari teman-teman kita Wahabi. Allah fauqal arsi bidati, Allah di atas arsi, Allah di sini, di sini, di sini. Itu sangat banyak sekali bisa kita temukan di kitab-kitabnya Wahabi. Maka bagaimana jawabannya? Buka di dalam fatwa Imam Qurtubi. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran li Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Kitabnya Imam Qurtubi. Beliau membantah habis-habisan tentang akidah Wahabi. Tentang akidah Mujassimah yang mengatakan Allah itu begini, Allah begini. Maka Imam Qurtubi menjawab, wa wasafahu bil uluwi wal adamati la bil amakin wal jihad wal hudud li annaha sifatul ajsam. Dikatakan oleh Imam Qurtubi, ketika Allah menunjukkan sifatnya dengan kata-kata Ar-Rahmanu alal arsistawa, yang jika dimaknai letterlek bermakna Allah yang maha pengasih sedang bersemayam di arsi, atau Allah menunjukkan yadullah alal jamaah, tangannya Allah bersama dengan jamaah, atau dengan lafat-lafat yang lainnya, maka Imam Qurtubi mengatakan itu kata-kata untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian kita mikir, oh kalau Allah di arsy berarti Allah ada tempat. Kalau Allah bisa turun berarti Allah terikat dengan arah karena dia turun. Berarti nek dia turun sing ngawasi ning dhuwur sapa? Kalau dia naik, sing ngawasi ning ngisor sapa? Sama kayak pengawas ujian. Ketika ada pengawas ujian, kita serdup garap, nggak mau nyontek. Tapi ketika pengawasi sudah keluar, kita nyontek kanan kiri kanan kiri. Allah dianggap seperti itu. Allah terikat dengan jihad, terikat dengan arah. Allah bisa turun, Allah bisa naik, Allah bisa ke kanan, Allah bisa ke kiri. Itu kata mereka. Maka Imam Qurtubi mengatakan, ayat itu, hadis itu bukan untuk menunjukkan seperti itu. Bukan untuk menunjukkan Allah punya tempat, bukan untuk menunjukkan Allah punya arah, bukan. Tapi menunjukkan atas kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan ketinggian Allah. Kemudian dia membantah, loh itu buktinya Gus Ari kalau ngajari doa, doanya dengan mengangkat tangan.
dengan membuka telapak tangan, kemudian dihadapkan ke langit. Doa itu kan meminta kepada Allah. Maka berarti ketika kita doa dengan posisi seperti ini, menengadahkan tangan kita ke langit, berarti Allah di langit. Maka bagaimana jawabannya? Dikatakan oleh Imam Qurtubi, wa innama nurfa'ul aidi biddu'a ilas sama. Sesungguhnya para ulama, termasuk Nabi Muhammad mengajarkan kalau doa itu tangan kita dihadapkan ke langit, bukan berarti Allah ada di langit. Tapi apa alasannya? Li'annas sama muhbitul wahyi. Karena langit adalah tempat turunnya wahyu. Wa muhallal kudus, dan tempat yang dikiaskan sebagai tempat ketinggian. Maka ketika kita menunjuk Allah, maka kita tunjuk Allah, kita tunjuk ke atas. Ketika kita bilang, ya Allah, kita angkat tangan kita ke atas kanan. Karena atas adalah tempat kemuliaan. Karena atas adalah tempat keindahan, tempat keagungan. Itu hanya dalil kias. Sedangkan Allah secara zatnya, itu tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan arah, dan tidak terikat dengan apapun. Kalau, saya pernah membaca di Instagram ini, dia mengatakan, di Instagramnya Wahabi, dia mengatakan, itu orang-orang aswaja tidak mau mengatakan bahwa Allah itu di langit. Padahal kalau dia angkat tangan ketika doa, dia angkat tangan ke langit. Berarti kan dia mengatakan Allah itu di langit, mengangkat tangannya ke langit ketika doa. Maka saya jawab ketika itu, kalau alasan mengangkat tangan ke langit, kamu jadikan dalil bahwa Allah ada di langit, maka saya tanya, kamu kalau sholat menyembah siapa? Sholat yang menyembah Allah. Oke? Kalau sholat kamu menghadapnya ke arah mana? Saya menghadap ke arah Ka'bah. Berarti kalau gitu, sholat kamu menyembah Allah. Sholat kamu menghadap Ka'bah, berarti kamu meyakini bahwa Allah ada di Ka'bah. Apakah begitu? Padahal Ka'bah itu cuma 11 meter kali 11 meter. Berarti Allah, kalau dikatakan kita doa menghadap ke langit, berarti Allah ada di langit. Berarti ketika kamu sholat, kamu menyembah Allah. Kamu sholat, kamu menghadap ke Ka'bah, apakah kamu meyakini bahwa Allah ada di Ka'bah? Naudzubillah min dzalik. Maka akidah-akidah yang semacam ini, akidah mujassimah, akidah musyabbihah, yang mengatakan bahwa Allah ada di langit, Allah ada di arsy, Allah duduk di kursi, Allah duduk di ranjang. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, dan sudah dijawab oleh Imam Qurtubi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat, tidak memiliki arah. Dan Imam Qurtubi juga mengatakan, kama ja'alallahul ka'bata qiblatan liddu'a wa shalah wa li'annahu khalaqal amkinah wa huwa khairu muhtaj ilaiha. Sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kiblatnya salat, bukan berarti Allah duduk atau tinggal di Ka'bah. Sama seperti langit. Langit bukan merupakan tempatnya Allah, tapi langit hanya sebagai arah kita untuk berdoa. Langit arah kita untuk berdoa. Ka'bah arah kita untuk sholat. Bukan berarti Allah berada di langit, dan bukan berarti Allah itu berada di Ka'bah. Ini merupakan kesesatan yang kedua. Jadi kesesatan yang pertama, Allah dikatakan di arsy. Kesesatan yang kedua, Allah berada di langit.